Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Nico. Dan sekarang ini banyak sekali jenis kamera yang sudah beredar di pasaran. Ada kamera DSLR, kamera mirrorless, terus juga ada pocket kamera, action cam, drone, CCTV, dan lain sebagainya. Pokoknya jenis-jenis kamera tersebut diciptakan untuk memenuhi kebutuhan si konsumennya. Jadi ada kebutuhan konsumen yang spesifik, jadi kamera-kamera tadi diciptakan. Kayak tadi action cam. Itu kalau misalnya di area-area ekstrim atau kegiatan yang bentuknya sport, dia butuh kamera kecil, ringkas tapi harus kuat. Nah, makanya action cam itu diciptakan. Mau ngambil video dari udara kan nggak mungkin ya, kita naik helikopter, itu kan pasti harganya mahal sekali, makanya diciptakanlah sebuah drone. Dan CCTV untuk memonitoring 24 jam di sebuah area tertentu. Misalnya seperti itu. Jadi ada banyak jenis kamera yang khusus untuk melakukan suatu hal. Nah, di Empalme Studio kita tuh kedatangan produk baru lagi nih. Ini dia, ini adalah Elmo Visual Presenter. Jadi ini adalah sebuah kamera khusus yang untuk bisa kita tampilkan yang berada di atas meja. Biasanya kalau teman-teman cari di marketplace, ini tuh namanya adalah kamera dokumen. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa sih kamera dokumen itu? Dan gimana cara pakainya? Lalu, apakah kualitas kamera dokumen dari Elmo MX-P3 ini bagus? Yuk, langsung saja kita review. Oke, langsung saja kita unboxing dari paket Elmo ini. Jadi kita coba buka. Nah, kayak gini ya bentuk kameranya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat isinya ada apa aja. Oke, kita dapat ini adalah kabelnya ya. Kabel powernya, kabel adapter no power. Terus kita juga dapat kabel USB-C. Ya, kabel USB-C ke USB standar. Terus selanjutnya ini kita ada buku petunjuk ya. Oh, kebalik. Oh, ini buku petunjuknya. Oke, kotaknya kita pinggirin. Jadi hanya ini aja isi dalam paket pembeliannya. Oke, mari kita cek dulu dari bodinya. Secara dimensi, kamera Elmo ini tuh panjangnya hampir mirip sama panjang penggaris. Jadi panjangnya itu 29 cm, lebarnya 8,1 cm, dan tebalnya 2,3 cm. Untuk bobotnya itu hanya setengah kilo. Jadi ini tuh kameranya ringan sekali. Jika kita lihat permukaan bodinya ya, kamera Elmo ini pada bagian atasnya itu terdapat tombol-tombol menu untuk pengaturan kameranya. Kemudian kalau misalnya kita lihat bagian samping, di situ terdapat port power DC, port USB Type-C, dan port HDMI, serta port RGB atau VGA. Lalu di samping arah sebaliknya, itu terdapat Kensington lock, port SD card, dan switch untuk menentukan frekuensi aliran listriknya. Lalu untuk spesifikasi kameranya, itu bisa teman-teman cek di sini. Oke, sekarang kita langsung saja pasang kamera Elmo ini ke PC. Nah, jadi kita setup dulu. Cara ngebukanya itu adalah kita tinggal angkat saja seperti ini, kemudian dorong ke bagian sini biar bisa kita tarik ke atas. Kemudian ini tinggal kita dorong ke sini dan dia akan kebuka untuk kameranya. Nah, untuk menyambungkan ke sebuah PC, kita cukup menggunakan kabel USB Type-C. Karena kamera Elmo ini, dia itu cara pakainya cukup plug and play, yaitu cuma pasang aja kabel USB Type-C ke komputer dan dia akan langsung otomatis kedetek.
Jadi kita pasang aja ya USB Type-C-nya di sebelah sini. Nah, oke. Kalau semua sudah terpasang, kita langsung cek ke OBS. Jadi langsung saja kita ke bagian source, tekan add source, terus pilih yang namanya video capture device. Misalnya kita tulis kamera meja. Oke, kita tekan oke. Nanti di bagian sini device-nya kita tinggal cari aja namanya, yaitu MXP3. Oke, kita coba tekan. Nah, harusnya ini gambarnya telah masuk. Tuh, kelihatan ya? Oke. Nah, untuk bagian resolusinya itu kamera MXP3 ini dia bisa mencapai resolusi di 4K ya, baik yang DCI 4K yaitu 4160x3120. Jadi dia tuh bentuknya rasionya 3:2 atau menggunakan yang standar UHD atau standar 4K di 3840x2160. Jadi kita pakai aja yang di 4K-nya. FPS-nya kita pilih yang match output FPS aja ya. Lalu kita kalau sudah langsung saja klik OK. Nah, nanti ini tinggal kita transform, pilih yang fit to screen. Tuh. Kelihatan ya? Nah, itu dia tadi cara pemasangan kamera Elmo ke PC. Kalau misalnya teman-teman mau pasangnya ini ke monitor atau ke proyektor, teman-teman bisa menggunakan port sebelahnya, yaitu antara HDMI maupun yang VGA. Cuma dua port ini belum ada power listriknya. Jadi kalau mau dipasang ke sini harus menggunakan kabel power listrik. Seperti itu. Kalau untuk PC dia cukup bisa USB-C, tapi kalau misalnya mau pakai HDMI atau RGB atau tiga-tiganya, semua harus menggunakan power. Ya, kamera Elmo ini bisa dipakai bersamaan. Jadi misalnya taruh USB-C 1, HDMI out 1, dan RGB pun juga bisa. Jadi bisa langsung ke 3 layar sekaligus. Oke, selanjutnya mari kita cek kualitas gambar dari kamera Elmo ini. Saya ambil contoh, di sini ada buku manual ya, cara menggunakan kamera Elmo ini. Jadi kita akan taruh di sini dan kita akan record di OBS. Nah, ini adalah hasil recording dari kamera Elmo MXP3. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah Quick Start Guide dari MXP3. Jadi ini akan sebagai contoh untuk tombol-tombol yang ada di kameranya. Nanti saya akan tampilkan di sini picture in picture. Jadi teman-teman bisa lihat tombol apa yang saya tekan. Oke. Yang pertama itu kita dikasih tombol zoom. Jadi misalnya kalau misalnya kalimat di sini belum kebaca ya, misalnya ini tulisannya caution, make sure to read the important safeguards. Misalnya nih nggak kebaca. Jadi di bodinya ini di sebelah sini ada tombol untuk zoom. Jadi kalau misalnya gini kita tekan, tuh. Jadi kita bisa atur tingkat zoomnya. Nah, jadi kalau kayak gini kita bisa lihat teksnya lebih jelas. Seperti itu. Nah, jadi selain di sini juga di sebelah kanannya ada buat zoom out ya. Tuh. Tuh. Nah. Kemudian di tengah ini ada tombol AF. Nah, ini maksudnya untuk mengatur fokus dan dia tuh bentuknya adalah single autofocus. Jadi kalau misalnya ini saya naikin biar dekat ke kamera, tuh, itu kan tulisannya agak ngeblur ya. Jadi kalau misalnya ini kita tekan, tuh, dia akan mencari fokus dan berhenti di fokus itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya turunin lagi, tuh, di sini teksnya agak ngeblur ya. Jadi kalau misalnya saya tekan, tuh, dia akan mencari fokus pas di bagian sini sampai fokus. Pada bagian atas di sini ada gambar lampu plus sama minus. Ini maksudnya adalah dia secara digital akan menerangkan cahaya di kameranya. Jadi kayak misalnya naikin brightness lah atau naikin gamma gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tekan nih plusnya, tuh gambarnya akan semakin terang. Seperti itu. Kalau misalnya di tempat gelap ini akan cocok sekali ya. Tapi kalau misalnya kita merasa keterangan, di sebelah kanannya juga ada untuk mengurangi cahayanya. Tuh. Seperti itu.
Selanjutnya pada bagian atas ini ada kayak lambang salju ya atau es. Ini maksudnya adalah freeze. Yang dimaksud dengan freeze adalah jadi kalau misalnya nih ada gerakan seperti ini, kalau misalnya saya tekan freeze, tuh gambarnya akan berhenti. Seperti itu. Dan di sini akan kelihatan lampu indikatornya akan berubah menjadi warna hijau kekuning-kuningan tapi kelap-kelip. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan lagi, dia akan kembali bergerak. Tuh kan? Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada tombol mirror. Maksudnya mirror di sini adalah jadi kalau misalnya nih kebetulan teman-teman tunjukinnya kebalik seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan kebalik seperti ini, kita tidak perlu memutar-mutar untuk di bagian kameranya. Cukup tekan tombol ini dan dia akan memutar sendiri. Seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan kepada presenter atau host atau pengajar yang ingin menunjukkan secara dibalik seperti ini. Oke, kita kembalikan. Nah, selanjutnya di sebelah sini itu ada tombol lampu. Jadi nanti di bagian atas sini nih, dia akan kalau kita tekan lampunya akan nyala seperti ini. Tuh, nyala kan? Oke, kalau matiin kita tinggal tekan lagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada tombol kamera sama video ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang SD card di sini, nanti teman-teman bisa mengambil foto dan juga bisa mengambil video. Seperti itu. Contoh fotonya seperti ini. Dan contoh videonya seperti ini. Nah, selanjutnya ada tombol mic. Nah, jadi kamera Elmo ini punya mikrofon dan dia tuh bisa masuk ke dalam kamera Elmo. Berarti ini kalau misalnya teman-teman mau pakai mikrofonnya Elmo, kita tinggal tekan aja sampai lampu indikatornya nyala. Oke, kalau misalnya kita tekan, ini adalah lampu indikatornya mati. Berarti mikrofon dari kamera Elmo-nya sedang di mute gitu. Tapi kalau misalnya mau dihidupkan, tinggal kita tekan lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah tombol power. Jadi kalau misalnya teman-teman tekan, dia akan mati layarnya. Nah, setelah pengaturan di body fisik kameranya, sebenarnya kamera Elmo ini juga ada aplikasi khusus untuk pengaturannya di PC. Oke, sekarang teman-teman sudah lihat, ini adalah layar PC. Nama aplikasinya itu adalah ImageMatte 5. Nanti untuk link downloadnya saya akan tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi mari kita buka. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini mari kita full size saja. Nanti keunggulannya menggunakan aplikasi, di sini ada tools-tools yang bisa kita pakai. Kayak misalnya kita mau kasih marker nih. Tuh. Dan markernya ada 3 jenis ya, kita dikasih. Nah, kalau misalnya ada yang salah, kita bisa hapus pakai penghapus. Tuh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan di sini ada fitur untuk foto, video, untuk timer dan nyalain mikrofonnya atau tidak. Nah, tapi keunggulannya yang ada di aplikasi dan tidak ada di fisiknya itu adalah pengaturan settingan kameranya. Ya, jadi kan tadi udah kita tahu ya, ada mirror, auto rotation, freeze, zoom, autofocus sama pengaturan cahaya. Nah, di sini ada icon setting lagi. Nah, icon setting ini gunanya adalah untuk mengatur kontras, hue, saturation, sharpness. Nah, ini yang tidak ada di fisiknya, tapi cuma ada di aplikasinya. Seperti itu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman merasa warnanya agak kurang bagus, nah itu bisa diatur di sini. Untuk pengaturan resolusi juga udah ada ya. Dia bisa sampai 4160x3120 dan frame rate-nya bisa sampai 60 fps. Tapi itu di Full HD ya. Kalau misalnya nanti dipakai resolusi 4K, dia pasti berhenti di 30 fps nih. Kita coba ya. Tuh,
di 4K tuh, dia cuma ada pilihannya 30 fps. Nah, selanjutnya saya sempat cek di websitenya, katanya kamera Elmo ini tuh bisa kita jadikan webcam buat kita untuk kegiatan talkhead apabila kita mendadak lupa bawa webcam khusus buat talkheadnya. Jadi kayak misalnya ini kita pinggirin dulu. Jadi kalau misalnya ini saya putar seperti ini, oke, dan ini tuh kameranya kan bisa kita putar seperti ini nih. Nah, dia akan langsung menghadap ke kita seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di websitenya, jadi orang-orang pada taruh laptopnya di sini. Jadi kamera Elmo-nya ini berada di atas laptopnya. Nah, untuk kualitasnya seperti apa? Yuk, mari kita coba lihat recordingnya. Nah, ini dia hasil perekaman video apabila saya menggunakan kamera Elmo MX-P3 ini saya jadikan webcam untuk kegiatan talkhead. Nah, di sini saya pakai resolusi 4K 30 fps dan audio yang teman-teman dengar itu adalah mikrofon internal langsung dari kamera Elmo-nya. Kayak gini kualitas audionya. Gimana menurut teman-teman? Cek 1 2 3. Nah, kalau ini adalah resolusi yang saya turunkan ke Full HD. Soalnya cuma di resolusi Full HD saya bisa sampai 60 fps. Jadi kualitas gambar 60 fps-nya seperti ini ya. Harusnya gerakan tangan saya lebih smooth dari yang sebelumnya. Gimana kualitasnya? Nah, itu dia tadi hasil review saya terhadap kamera Elmo MX-P3 ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan produk ini, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya ya, kamera Elmo MX-P3 ini emang diperuntukkan untuk orang-orang pengajar atau misalnya host, presenter yang ingin menunjukkan sesuatu di atas mejanya. Jadi kalau misalnya yang ada yang ditunjukin secara manual, itu bisa menggunakan kamera overhead ini. Jadi kamera dokumen itu kayak sebagai pengganti kamera overhead ya. Soalnya kan untuk setup kamera overhead itu sangatlah ribet, sedangkan ini sangatlah praktis. Dan kualitas gambarnya untuk di resolusi 4K 30 fps itu sangat tajam. Jadi menurut saya ini cocok banget apabila kalau ingin menunjukkan hal-hal yang kayak misalnya huruf teksnya terlalu kecil atau komponen-komponen hardware yang agak susah dilihat kalau misalnya kita lihat cuma dari ketinggian berapa kayak gitu. Nah, ini bisa dijadi andalan. Gitu sih kalau menurut saya. Cuma ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Pada saat menggunakan kamera Elmo ini, pastikan kamera Elmo ini mendapatkan daya listrik yang cukup. Soalnya di pengalaman saya, waktu pertama kali saya pakai kamera Elmo ini, saya gunakan di laptop yang tidak dicolok listriknya. Nah, di saat itu saya juga pasang di laptopnya di mode silent. Kipasnya ya, putaran kipasnya di mode silent. Nah, jadi pas saat saya pakai kamera Elmo ini, dia tuh tidak mendapatkan daya listrik yang cukup sehingga hasil gambarnya itu tidak bagus. Kayak ada warna kemerahan lah, kurang tajam lah, gelap lah, dan sebagainya. Jadi yang penting teman-teman pastikan kamera Elmo ini mendapatkan daya listrik yang cukup. Caranya, mungkin teman-teman bisa pasangkan kabel power di laptopnya, atau juga bisa teman-teman pakai kabel power adapter untuk di kamera Elmo-nya. Seperti itu. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang alat ini. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!